Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu. Selamat pagi untuk semuanya ya. Semoga hari ini anak ibu selalu sehat dan siap menerima pembelajaran kita pada hari ini ya tentunya. Baiklah anak ibu, kita pada hari ini akan belajar tentang tema 4, subtema 2, pembelajaran 6, yaitu tema 4-nya tentang hidup bersih dan sehat. Subtema 2-nya yaitu kita akan belajar nanti hidup bersih dan sehat di sekolah pembelajaran 6. Adapun tujuan pembelajarannya nanti yaitu melalui penugasan, siswa dapat membaca teks pendek yang berkaitan dengan cara menjaga kesehatan lingkungan menggunakan lafal dan intonasi yang tepat. Melalui tanya jawab, siswa dapat menyebutkan isi teks yang dibaca berkaitan dengan cara menjaga kesehatan lingkungan menggunakan bahasa lisan. Dapat dibantu dengan kosakata bahasa daerah untuk membantu pemahaman secara tepat. Melalui instruksi guru, siswa dapat melakukan pengamatan sederhana tentang cara menjaga kesehatan lingkungan menggunakan pedoman isi teks yang telah dibaca dengan benar. Melalui penugasan, siswa dapat melaporkan hasil pengamatan sederhana tentang cara menjaga kesehatan lingkungan menggunakan bahasa Indonesia yang tepat. Melalui tanya jawab, siswa dapat menjelaskan manfaat hidup bersatu dalam keberagaman di sekolah dengan benar. Melalui tanya jawab, siswa dapat menjelaskan akibat dari hidup tidak bersatu dalam keberagaman di sekolah dengan benar juga. Melalui penugasan, siswa dapat mensimulasikan pengalaman melakukan kegiatan bersatu dalam keberagaman di sekolah dengan benar. Melalui tanya jawab, siswa dapat menentukan bentuk bangunan datar pada urutan berikutnya berdasarkan pola dengan benar. Melalui tanya jawab, siswa dapat memprediksi bentuk bangun datar berdasarkan pola pada urutan yang ditentukan dengan tepat. Ayo membaca. Sekarang ayo anak ibu perhatikan. Ayo kita baca bersama-sama. Informasi apa yang nanti anak ibu peroleh dari teks bacaan yang sudah kita baca. Ayo sekarang kita baca bersama-sama ya. Sekolah Adiwiyata. Sekolah Adiwiyata merupakan salah satu contoh lingkungan sekolah yang bersih. Untuk menjadi sekolah Adiwiyata, sekolah harus bersih. Tidak hanya itu, sekolah juga harus rapi dan indah. Oleh sebab itu, pekarangan sekolah harus dikelola dengan baik. Sekolah Adiwiyata tempat yang nyaman untuk belajar. Di halaman sekolah biasanya terdapat taman yang indah. Ada juga pohon yang rindang untuk berteduh dan belajar. Di setiap tempat disediakan tempat sampah. Hal ini bertujuan agar siswa tidak membuang sampah sembarangan. Di sekitar sekolah juga dipasang slogan. Slogan itu berisi imbauan agar siswa hidup bersih dan sehat. Semua sekolah ingin menjadi sekolah Adiwiyata. Nah sekarang ini ibu, setelah tadi kita membaca, coba kita perhatikan lagi gambarnya ya. Nah sekarang
gambar di samping? Atau apa isi gambar tadi yang sudah anak ibu lihat ya? Bagaimana dengan lingkungan sekolahmu? Apa saja yang kamu lakukan agar pekarangan sekolahmu tetap bersih? Nah, sekarang setelah anak ibu mengamati gambar tadi, anak ibu diberi tugas nih. Tulislah hasil pengamatanmu. Nanti anak ibu kerjakan, yaitu dengan melihat gambar tadi. Anak ibu bisa mengerjakannya. Nah, adapun nanti soalnya yaitu cara menjaga pekarangan sekolah agar tetap bersih. Kan anak ibu tahu nanti anak ibu curahkan semuanya ke dalam kertas ya. Bisa nanti berbentuk karangan. Nah, setelah kita tadi mengadakan tes untuk dicurahkan di kertas, sekarang anak ibu lihat, misalnya tulislah hasil pengamatanmu. Ya, anak ibu kan setelah mengamati kan anak ibu tulis hasil pengamatannya. Misalnya cara menjaga pekarangan sekolah agar tetap bersih, yaitu pekarangan sekolahku bersih, tidak ada sampah yang berserakan, semua siswa membuang sampah di tempat sampah, ada taman bunga yang indah dan bersih, pot bunga tersusun rapi, pekarangan sekolahku terlihat indah. Nah, sekarang coba perhatikan lagi nih. Semua warga sekolah bertanggung jawab menjaga kebersihan sekolah. Semua warga sekolah harus menunjukkan sikap hidup dalam kebersamaan. Hidup dalam kebersamaan merupakan wujud dari persatuan. Hidup dalam kebersamaan banyak manfaatnya. Sebaliknya, tidak hidup dalam kebersamaan juga ada akibat buruknya. Nah, sekarang anak ibu kan sudah tahu tadi tuh tentang masalah sampah ya. Sekarang coba perhatikan. Sekolahan kan kita selalu menjaga persatuan bersama teman-temannya ya, terutama yang ada di dalam kelas, juga yang ada di luar kelas, misalnya sama adik kelas atau kakak kelas. Coba sekarang persatuannya di sekolah ya. Ada juga manfaatnya kalau kita bersatu di sekolah nak ya. Yang pertama yaitu manfaat persatuan di sekolah. 1. Suasana sekolah menjadi nyaman dan tenang. 2. Tidak ada keributan. 3. Terciptanya sikap saling menghormati antar warga sekolah. Yang keempat, proses belajar mengajar berjalan dengan lancar. 5. Prestasi siswa meningkat. Nah, sekarang sebaliknya. Kalau tadi manfaatnya misalnya persatuan di sekolah, nanti ada akibatnya. Persatuan yang di sekolah yang kita jalankan, nah akibatnya tidak ada persatuan di sekolah. Misalnya nanti pertama itu suasana sekolah menjadi tidak nyaman dan tidak tenang. 2. Sering terjadi keributan. 3. Tidak adanya sikap saling menghormati antar warga sekolah. 4. Proses belajar mengajar tidak berjalan dengan lancar. 5. Prestasi siswa akan menurun. Nah, sekarang coba kita semuanya, terutama anak ibu nih, ayo carilah satu contoh kegiatan yang mencerminkan kebersamaan dengan temanmu di kelas. Yo, nah coba lihat tuh di gambar, kan ada itu ketika bergotong royong kami mengangkat meja bersama. Itu berarti bentuk dari persatuan. Nah, kan kita tidak bisa mengangkat meja dengan sendiri.
Ayo coba sekarang amati meja yang diangkat Dayu dan Edo. Bagaimana bentuk permukaan meja? Persegi panjang dapat dibentuk menjadi pola tertentu. Persegi panjang membentuk pola dengan bangun datar yang lain. Ayo sekarang anak ibu, perhatikan gambar berikut dengan teliti. Ayo kita perhatikan itu ada gambar apa saja. Ayo coba, ada gambar persegi panjang, ada gambar segi 5, ada gambar persegi panjang lagi, ada gambar segi 5, ada gambar persegi panjang lagi, ada gambar persegi 5 lagi, dan seterusnya. Juga yang gambar yang satu itu ada persegi panjang 1, segi 5-nya 1. Nanti kembalikan lagi gambarnya, persegi panjangnya 1 lagi, persegi 5-nya 1 lagi, dan seterusnya. Untuk gambar yang kedua juga ada persegi panjangnya 2, ada persegi 5-nya 1, persegi panjangnya 2, segi 5-nya juga 1, persegi panjangnya 2, dan segi 5-nya juga 1. Ayo coba kita perhatikan gambar yang ketiga. Yang ketiga itu ada persegi panjang 1, segi 5-nya 2, persegi panjangnya 1, segi 5-nya 2, persegi panjangnya 1, segi 5-nya 2. Begitu seterusnya nanti ya. Nah, sekarang coba tentukan bentuk bangun datar selanjutnya sesuai dengan pola berikut. Ya, coba kalau nomor 1 itu gambar apa tadi tuh? Itu gambar persegi. Setelah gambar persegi ada gambar segi 5, ada gambar segi 6, ada gambar persegi lagi, ada gambar persegi 5, ada gambar persegi 6, dan ada gambar persegi. Selanjutnya nanti setelah gambar persegi gambar apa lagi? Ayo, mungkin anak ibu nanti bisa melihatnya setelah gambar persegi, yaitu gambar segi 5, dan seterusnya nak ya. Nah, sekarang nanti dengan anak melakukan tugas latihannya nanti, anak ibu menjawabnya dengan benar supaya nilainya nanti dapat 100. Sebab di sana kan ada contohnya. Nanti contohnya kan tadi ada gambar persegi, ada gambar segi 5, ada gambar segi 6, dan gambar berikutnya apa? Gambar berikutnya apa? Begitu juga di soal nomor 2. Juga di nomor 3, anak ibu tinggal melihat gambar apa yang ada di sana, dan selanjutnya gambar apa juga yang akan anak ibu tulis. Dan semoga anak ibu mengerjakan latihannya dengan sungguh-sungguh supaya banyak betul. Ibu kira cukup di sini penjelasan dari ibu, dan anak ibu selamat mengerjakannya. Semoga nilai anak ibu nanti mendapat 100 semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.